Terima kasih untuk saya sebagai promotor, juga sekarang saya bertindak sebagai penguji. Jadi dulu lagi sebagai pembimbing, tapi juga saya sekarang sebagai penguji 3 yang sama kita muliakan pimpinan sidang Ustaz Anggota Dr. Kiai Zakaria MA, yang sama kita muliakan Terhormat Asisten Profesor Dr. Hartono SAG MA, sama kita muliakan Asisten Profesor Dr. Asasa SUD MA, dan sekretaris dan terkhusus saudara Ansar yang telah mempresentasikan tadi tentang tesisnya, dan yang lebih khusus lagi yang mewakili orang tuanya, yang kita kirimkan salam batin kepada almarhum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kepada hadirin keluarga Ansar yang sempat hadir mengikuti ujian menakar sastra Ansar, yang menyaksikan langsung bahwa beginilah perjuangan seorang mahasiswa di detik-detik terakhir, dan selanjutnya harus melalui dengan proses ujiannya, yang mana saya sebagai promotor yang banyak memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan daripada tesis Ustaz Ansar, yang tentunya dari masukan dan saran itu tidak ada kesempurnaan, makanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dari ada 4 yang saya akan kembali tanyakan kepada Saudara Ansar. Yang pertama tentang judul, yang kedua tentang masalah yang tadi disinggung, dan yang ketiga adalah metode penulisan, dan keempat adalah isi penelitiannya, dan terakhir adalah kesimpulan. Saya kembali dulu tentang, coba dibaca ulang tentang judulnya. Strategi guru pendidikan agama Islam dalam mewujudkan pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi di SMP Negeri 2 Samarinda. Ya. Kembali tentang strategi. Ini tentang strategi guru pendidikan agama Islam, yang berfokus pada bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengajarkan materi pelajaran, khususnya pelajaran pendidikan Islam. Salah satu metode yang dari sekian metode yang dipaparkan, mana yang lebih efektif, lebih cocok dalam mengajarkan pendidikan agama Islam menurut Anda? Jadi untuk penerapan metode dalam proses pengajaran pendidikan agama Islam, biasanya itu disesuaikan dengan materi, misalnya tentang tata cara berwudu, maka metode yang digunakan oleh guru pendidikan Islam itu menggunakan metode yang sesuai dengan praktik langsung dalam proses pembelajaran. Jadi metode yang digunakan itu disesuaikan dengan apa yang akan dipelajari. Jadi menurut saya bahwa metode yang cocok itu semua cocok, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apa keterkaitan dengan metode tadi, strategi, dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi? Mana dari 4 metode ini, mana yang sering dipakai dalam menerapkan mengajarkan pendidikan agama Islam? Jadi keempat tipe pembelajaran yang saya tulis dalam tesis ini, bahwa di samping 4 metode ini memiliki
dampak positif, kemudian juga akan tetapi ada dampak negatifnya juga tergantung dari situasi dan kondisi. Misalnya yang paling kalau misalnya di jam terakhir yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam, biasanya siswa itu lebih ngantuk atau capek dan sebagainya, sehingga yang sering dia gunakan adalah tipe jigsaw yang bermain, belajar sambil bermain, sehingga semangat peserta didik tetap ada dalam proses pembelajaran walaupun di jam-jam terakhir. Saya kira begitu. Di sini yang mana dalam metode menyenangkan yang biasa dipakai? Bagaimana itu metode menyenangkan supaya siswa itu senang dalam menerima materi pelajaran, khususnya pendidikan Islam? Jadi salah satu contohnya bahwa misalnya sebelum masuk proses pembelajaran itu guru pendidikan agama Islam melakukan misalnya test writing. Sebelum melakukan pelajaran, siswa diajak untuk fokus. Misalnya bisa saya berikan contoh, Ustaz, misalnya sebelum belajar kan situasi kelas itu kelihatan bahwa siswa sudah capek belajar, misalnya jam-jam terakhir. Akan tetapi karena adanya metode-metode strategi yang digunakan guru, sehingga untuk menghilangkan semua rasa capek dari siswanya itu. Salah satu contoh yang sering digunakan oleh guru pendidikan agama Islam di sana itu misalnya bermain menggunakan pulpen. Misalnya petunjuknya adalah kalau saya misalnya buang ke atas, kalian harus bertepuk tangan. Jadi suatu waktu guru membuang ke atas, kemudian siswa bertepuk tangan. Dan ada waktunya guru membuang pulpennya tetapi tidak dibuang, hanya cuma begini. Dan siswa bertepuk tangan. Dan siswa itu yang salah, misalnya diberikan untuk menghibur temannya pada saat itu, sehingga siswa bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Yang menantang, yang mana yang menantang sih? Metode menantang kan tadi menyenangkan, yang sekarang yang menantangnya gimana bentuk? Akan setelah itu lanjut lagi setelah proses situasi kondisi kelas sudah membaik, kemudian dalam proses pembelajaran kan sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka dibagilah peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian bertanggung jawab dalam satu tema atau judul untuk mempresentasikannya di depan. Jadi menantangnya itu. Kalau memotivasinya, metode yang sifatnya memotivasi yang mana contohnya? Metode memotivasi. Makanya saya tadi di awal mengatakan bahwa tidak selamanya metode ceramah itu tidak bagus dalam proses belajar mengajar. Ada kalanya juga dibutuhkan. Setelah proses pembelajaran dilakukan mulai dari awal sampai terakhir, biasanya guru di akhir itu memberikan kesimpulan, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, selanjutnya dalam sebelum memasuki proses belajar mengajar, apa saja yang harus disiapkan oleh seorang guru? Yang pertama yang saya tulis dari awal tadi bahwa dalam proses pembelajaran itu harus ada perencanaan. Dalam perencanaan itu ada silabus yang harus diikuti, ada program semester, kemudian ada program tahunan dan penelitian pendidikan, sehingga itu yang menjadi dasar pembuatan RPP. Kemudian selanjutnya di dalam proses pelaksanaan, jadi dari hasil penelitian dipaparkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu itulah yang tadi RPP yang telah dibuat, itulah yang dituangkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada proses evaluasi untuk mengukur sampai mana kemampuan peserta didik setelah digunakan tadi metode-metode pembelajaran, sehingga di akhir pembelajaran diadakan evaluasi. Ada berapa bentuk evaluasi dilakukan? Jadi kalau di sini ada evaluasi tertulis, ada evaluasi yang tidak tertulis, misalnya tanya jawab, kemudian evaluasi tertulis itu yang tes atau misalnya menjawab soal-soal dengan ganda esai.
Kemudian kalau menyampaikan pendapat itu lebih ke diskusi. Yang kurikulum ya dipakai kurikulum sudah pakai kurikulum merdeka atau masih ke-13? Belum, masih sementara belum menggunakan Masih ke-13. Dalam kurikulum ke-13 ada berapa komponen dalam pembuatan KBB? Komponennya. Komponennya kan pertama apa? Standar kompetensi. Kalau dulu kan TUT kan itu metode pada materi, sudah itu evaluasikan 4 ya. Jadi itu ya. Jadi seorang guru yang tujuan pertama bahwa pengusahaan konsep, yang tentunya pengusahaan konsep harus profesionalisme dalam mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua adalah menguasai kurikulum ya. Jadi kurikulum karena patokan pedoman seorang guru itu harus berdasar pada kurikulum, karena dasar untuk mengajarkan berdasar pada kurikulum. Jadi kurikulum apa dipakai? Kurikulum K13 atau yang kurikulum merdeka. Kalau sekarang ini yang kelas 1 rata-rata sudah pakai kurikulum merdeka. Jadi kalau yang kelas 2 dan 3 itu masih K13. Itu yang perlu didalami. Dan selanjutnya bahwa dari pemaparan tadi alhamdulillah ya, mulai tadi dari setelah koreksi tadi tentang buku literatur yang dipakai, ternyata dari A sampai Z dilengkapi. Kenapa? Ini memang bahwa pertama seorang guru harus punya dasar, dan kedua adalah menguasai konsepnya, menguasai judulnya, dan bukan kroco-kroco. Maksudnya harus merasa kita bicara ke di S2 itu kita tidak bisa bicara tanpa dasar. Jadi setelah berbicara apa dasarnya? Nah, makanya selalu kalau orang ceramah kan ambil dulu dasar apanya? Angkat 1 ayat itulah sebagai dasar. Jadi bukan isi dari tesis itu sahih. Jadi saya mengatakan isi tesis saudara Ansar ini sahih dengan dari awal sampai Z-nya tadi, apa yang dituliskan dari tesis ini asli adanya. Makanya itulah yang selalu kita melahirkan sarjana-sarjana yang profesional, yang sesuai dengan ilmunya, dan bukan kroco-kroco, maksudnya yang bukan seadanya, tapi betul bahwa apa yang dituliskan itulah adanya dan disaksikan oleh yang hadir pada kesempatan ini, dan hadir penguji 1, 2 dan begitu juga sebagai promotor dan seluruh yang hadir menyaksikan bahwa inilah alumni atau yang mungkin yang dilahirkan oleh Universitas Al-Mawaddah Warahmah. Ini telah barangkali dari saya serahkan kepada pimpinan sini. Baik, selanjutnya saya selaku ketua sidang juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebelum umumkan hasil ujiannya. Saudara Ansar, menurut penelitian Ansar sebelum meneliti, sebelum membuat tesis ini, dan setelah Ansar menghasilkan tesis, kira-kira apa yang didapatkan dan apa yang dihasilkan? Jadi setelah saya membuat tesis ini, sebelumnya bahwa saya belum mengetahui banyak sebenarnya ilmu yang belum saya ketahui, tetapi pada saat setelah saya meneliti ada banyak ilmu baru, baik itu yang didapatkan di sekolah atau situasi-situasi siswa, kemudian kondisi yang ada di sekolah, sehingga saya terutama tadi bahwa ternyata bahwa dalam proses pembelajaran itu
banyak metode-metode yang harus kita gunakan, bukan cuma satu, tidak fokus pada satu metode yang kita pergunakan. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, akan tetapi juga disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya bahwa terjun langsung di dunia pendidikan